Berapa harga sebuah kebenaran? 100.000, sejuta, atau satu jabatan? Pernah gak lo kepikiran kalau mungkin selama ini yang kita sebut moral itu bukan benar atau salah, tapi sekedar aturan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa. Kita diajarkan sejak kecil tentang baik dan buruk, tentang dosa dan pahala, tentang benar dan salah, tapi tidak pernah diajarkan satu hal penting: siapa yang menentukan semua itu, siapa yang menulis definisinya, siapa yang diuntungkan dari definisi itu, dan kenapa selalu orang yang sama. Kita hidup di dunia yang katanya bebas, bebas berpikir, bebas berbicara, bebas memilih. Tapi anehnya, setiap kali seseorang berbicara terlalu jujur, dia dibungkam. Setiap kali seseorang mempertanyakan sistem, dia dilabeli. Setiap kali seseorang menolak tunduk, dia dihancurkan secara perlahan. Ini bukan teori konspirasi, ini pola yang sudah berulang selama ratusan bahkan ribuan tahun. Moralitas dibajak, kebenaran dipaketkan, rasa bersalah diproduksi massal, dan kita membelinya. Hari ini kita akan membongkar sesuatu yang tidak nyaman, tentang bagaimana moralitas dijadikan alat kontrol, bagaimana iman diindustrialisasi, bagaimana media memprogram nurani, dan bagaimana kebenaran tidak pernah hilang. Ia hanya dijual. Kalau lo siap dengar yang tidak nyaman, kita mulai sekarang. Oke, dengarkan baik-baik. Di dunia ini yang paling mahal bukan emas, bukan minyak, bukan saham. Yang paling mahal adalah kebenaran yang tidak bisa dibeli, karena hampir semua yang lain sudah dibeli. Kita hidup di peradaban yang mengaku menjunjung moralitas. Negara bicara soal etika, perusahaan bicara soal nilai, institusi agama bicara soal kesucian, media bicara soal objektivitas. Tapi lihat lebih dalam. Setiap sistem yang berdiri di atas kekuasaan selalu punya satu kebutuhan utama: mengendalikan narasi. Dan ketika narasi dikendalikan, kebenaran bukan lagi sesuatu yang ditemukan. Kebenaran adalah sesuatu yang diproduksi, dipaketkan, diberi judul, diberi sponsor, diberi farming, lalu dijual. Dulu kebenaran adalah api, ia membakar, ia mengganggu, ia tidak nyaman. Sekarang kebenaran seperti layanan premium berlangganan. Mau akses informasi eksklusif, bayar. Mau dianggap bermoral, tunjukkan donasi. Mau terlihat peduli, pasang logo kampanye. Semua serba citra, semua serba tampilan. Di balik panggung yang dihitung bukan nilai kebenaran, yang dihitung adalah keuntungan. Spin doktor menyebutnya strategi komunikasi, pemerintah menyebutnya stabilitas nasional, korporasi menyebutnya manajemen reputasi. Tapi inti dari semuanya sama: kontrol. Karena siapa yang mengontrol cerita, dia mengontrol pikiran, dan siapa yang mengontrol pikiran, dia mengontrol massa. Hari ini perusahaan tidak hanya menjual produk, mereka menjual kepribadian, mereka menjual kepedulian, menjual keberagaman, menjual keberlanjutan. Tapi lihat laporan keuangannya, lihat rantai produksinya, lihat siapa yang benar-benar diuntungkan. Mereka kampanye soal lingkungan sambil menghancurkan hutan. Mereka bicara soal kesetaraan sambil menggaji buruh serendah mungkin. Mereka rayakan nilai kemanusiaan, selama itu meningkatkan penjualan. Ini bukan moralitas, ini pemasaran. Moralitas dijadikan alat branding, empati dijadikan strategi bisnis, rasa bersalah dijadikan komoditas, dan publik banyak yang ikut bermain karena algoritma menghargai citra, bukan integritas. Yang diajari bahwa hukum adalah simbol keadilan, tapi siapa yang membuat hukum? Siapa yang membiayai kampanye politik? Siapa yang punya akses ke meja perundingan? Yang kuat. Mereka menentukan apa yang disebut etis. Mereka melegalkan apa yang menguntungkan mereka. Mereka memberi nama indah pada keserakahan, visi, inovasi, pertumbuhan. Sementara yang kecil dihukum karena bertahan hidup. Orang miskin mencuri karena lapar, dipenjara. Orang kaya merusak sistem finansial, diselamatkan. Pengadilan seringkali bukan kuil kebenaran, ia bisa menjadi panggung kepentingan. Di sini moralitas berubah fungsi, bukan sebagai kompas, tapi sebagai tali kekang. Coba katakan kebenaran yang menyakitkan. Kritik pemerintah, Anda disebut ancaman. Bongkar praktik perusahaan besar, Anda digugat.
berbeda dari arus utama. Anda disingkirkan, diserang, disolasi. Kebenaran yang tidak nyaman tidak menghasilkan sponsor, tidak menarik investor, tidak mengundang tepuk tangan. Karena kebenaran yang murni seringkali merusak kenyamanan kolektif. Itulah sebabnya banyak orang memilih aman, menukar integritas dengan posisi, menukar kejujuran dengan koneksi, menukar prinsip dengan popularitas. Sistem memberi hadiah pada kepatuhan dan memberi hukuman pada keberanian. Dalam sejarah, iman pernah menjadi cahaya, tapi di tangan kekuasaan ia bisa berubah menjadi alat. Rasa bersalah dijadikan mekanisme kontrol, dosa diberi tarif, pengampunan diberi syarat materi, bukan lagi transformasi hati, melainkan transaksi. Ketika ajaran ditafsirkan oleh elit, yang dipilih bukan selalu yang paling benar, tetapi yang paling menguntungkan. Ayat yang menguatkan rakyat kecil diabaikan, ayat yang menenangkan penguasa diperkeras, moralitas dibegai ulang agar sesuai dengan tahta, kesetiaan dianggap suci, perlawanan dianggap dosa. Dan ketika orang bertanya disebut sesat, disebut berbahaya, padahal mungkin mereka hanya ingin jujur. Lalu lahirlah narasi baru. Jika kamu kaya, berarti kamu diberkati. Jika kamu miskin, berarti kamu kurang iman. Sederhana, nyaman bagi yang di atas, mematikan bagi yang di bawah. Kekayaan menjadi simbol kebajikan, kemiskinan menjadi stigma moral. Padahal sistem ekonomi tidak pernah netral. Ia dibentuk oleh kepentingan. Tapi narasi ini efektif karena ia membuat korban menyalahkan diri sendiri. Dan itu lebih murah daripada mengubah struktur. Inilah fase paling berbahaya, ketika moralitas bukan lagi panduan, melainkan alat untuk menyerang. Anda berbeda, tidak bermoral. Anda kritis, tidak sopan. Anda menolak tunduk, tidak tahu diri. Label lebih cepat menyebar daripada argumen. Stigma lebih kuat daripada data. Dan publik yang sudah lelah lebih memilih percaya pada narasi sederhana daripada menggali kebenaran yang kompleks. Kebohongan paling besar bukan bahwa dunia ini adil. Kebohongan paling besar adalah bahwa Anda sepenuhnya bebas berpikir. Padahal setiap hari Anda dibanjiri informasi yang sudah dipilih, sudah dipotong, sudah di-farming. Bukan untuk membebaskan pikiran, tapi untuk menuntunnya ke arah tertentu. Ketika sumber informasi terkonsentrasi, kebenaran menjadi selektif. Dan ketika kebenaran selektif, moralitas menjadi fleksibel. Ini bukan ajakan untuk membenci, bukan ajakan untuk menghancurkan. Ini ajakan untuk sadar bahwa di dunia yang monetisasi hampir segalanya, kebenaran yang tidak bisa dibeli adalah ancaman. Bahwa moralitas yang tidak tunduk pada sponsor adalah berbahaya bagi sistem. Dan bahwa integritas yang tidak dijual akan selalu mahal. Pertanyaannya bukan apakah moralitas dijual. Pertanyaannya, apakah Anda ikut menjualnya? Atau Anda siap menanggung harga karena menolak menjualnya? Karena di dunia ini yang tidak bisa dibeli biasanya akan diserang. Dan disitulah karakter diuji. Mereka tidak menghancurkan iman, mereka mengambilnya. Mereka melihat bahwa keyakinan adalah kekuatan terbesar manusia, bukan senjata, bukan emas, bukan tentara. Keyakinan. Karena manusia yang percaya akan rela berkorban, manusia yang yakin akan rela mati, dan manusia yang merasa imannya suci tidak akan mempertanyakan rantai di lehernya. Maka keyakinan tidak dimatikan, ia direkayasa. Tempat ibadah berubah fungsi, bukan lagi ruang pencarian kebenaran, tapi pusat distribusi narasi. Mimbar bukan lagi tempat nurani berbicara, ia menjadi podium legitimasi kekuasaan. Ajaran dipilih, ditafsirkan ulang, disesuaikan dengan kebutuhan tahta. Kalimat yang membebaskan diperkecil, kalimat yang menenangkan massa diperbesar, kalimat yang membakar perlawanan dihilangkan. Dan lahirlah generasi yang tidak sadar bahwa iman mereka telah diprogram. Perhatikan pola ini. Raja berkata taatlah, pemuka agama berkata taatlah. Raja berkata penderitaanmu adalah bagian dari tatanan. Pemuka agama berkata penderitaanmu adalah ujian. Raja berkata jangan melawan. Pemuka agama berkata sabar adalah kebajikan, kebetulan, atau simbiosis. Ketika kekuasaan politik dan kekuasaan moral menyatu, yang lahir bukan kebijaksanaan, yang lahir adalah stabilitas bagi elit. Dan stabilitas bagi elit seringkali berarti stagnasi bagi rakyat. Karena orang yang percaya bahwa penderitaannya suci,
tidak akan menuntut perubahan. Orang yang percaya kemiskinannya diberkati tidak akan mempertanyakan distribusi kekayaan. Orang yang percaya otoritas adalah kehendak ilahi tidak akan membongkar sistem. Itulah desainnya. Bayangkan ini, Anda diajarkan bahwa sejak lahir Anda rusak, cacat, penuh dosa. Anda membawa beban yang bahkan belum Anda pahami. Lalu datang institusi dengan solusi. Datanglah kepada kami. Kami punya jalan, kami punya pengampunan. Tapi jalan itu tidak gratis. Ada donasi, ada persembahan, ada kewajiban finansial. Rasa bersalah dijadikan fondasi ekonomi. Semakin Anda bersalah, semakin Anda merasa tidak layak, semakin Anda bergantung, semakin Anda merasa berdosa, semakin Anda mencari otoritas yang mengampuni. Dan setiap kali Anda membayar, Anda tidak hanya membeli pengampunan, Anda memperkuat sistem yang membuat Anda merasa bersalah sejak awal. Ini bukan spiritualitas, ini manajemen psikologi massal. Mereka berkata perang dilakukan demi Tuhan, tapi Tuhan macam apa yang membutuhkan pedang untuk mempertaruhkan kebenaran? Tapi kebenaran memang absolut, mengapa ia perlu dibela dengan darah? Perang-perang itu tidak hanya membawa salib atau simbol suci, mereka membawa kontrak, perjanjian dagang, hak monopoli, akses tanah. Setiap wilayah yang diselamatkan adalah wilayah pajak baru. Setiap jiwa yang bertobat adalah angka dalam sistem kekuasaan. Setiap musuh yang dilabeli kafir adalah ancaman ekonomi yang disingkirkan. Nama Tuhan dijadikan bendera, emas menjadi tujuan, dan sejarah ditulis oleh pemenang. Setelah tanah dikuasai, setelah emas dikumpulkan, setelah tenaga kerja dieksploitasi, tinggal satu yang tersisa, pikiran Anda. Mereka tahu bahwa kontrol paling efektif bukan pada tubuh, bukan pada rantai, bukan pada penjara. Kontrol paling efektif adalah ketika Anda merasa patuh, itu pilihan Anda sendiri. Ketika Anda membela sistem yang menekan Anda, ketika Anda menyerang orang yang mempertanyakan sistem, ketika Anda merasa marah pada korban, bukan pada struktur. Itulah keberhasilan terbesar kekuasaan. Bukan membuat Anda takut, tapi membuat Anda percaya bahwa mereka benar. Rasa bersalah adalah alat yang halus, yang tidak terlihat seperti penjara, tapi ia mengunci dari dalam. Anda merasa bersalah karena marah, bersalah karena mempertanyakan, bersalah karena ingin lebih. Padahal kemarahan terhadap ketidakadilan bukan dosa. Itu sinyal bahwa nurani Anda hidup, tapi sistem mengajari Anda membungkamnya. Karena orang yang tidak merasa bersalah saat melihat ketidakadilan akan mulai bergerak. Dan sistem tidak takut pada orang jahat, sistem takut pada orang sadar. Tidak ada momen ajaib ketika moralitas runtuh. Tidak ada hari di mana kebenaran tiba-tiba menghilang. Yang ada adalah transaksi. Kebenaran dilelang, dibeli kekuasaan, dipoles menjadi versi yang nyaman dan publik. Membeli kebohongan itu karena kebohongan lebih murah daripada perubahan. Kebohongan tidak menuntut keberanian, tidak menuntut resiko, tidak menuntut pengorbanan. Kebenaran menuntut semuanya. Jangan kira ini hanya sejarah, strukturnya masih ada. Hari ini mungkin bukan lagi indulgensi, bukan lagi perang salib, tapi narasinya sama. Anda diberi rasa takut, lalu dijual rasa aman. Anda diberi rasa bersalah, lalu dijual penebusan. Anda diberi krisis, lalu dijual solusi oleh pihak yang sama yang menciptakan krisis. Sistem berubah wajah, tapi mekanismenya tetap. Kontrol melalui moralitas, kepatuhan melalui rasa takut, keuntungan melalui rasa bersalah. Moralitas sejati tidak butuh sponsor, ia tidak butuh sertifikat, ia tidak butuh pengakuan publik, tidak butuh panggung. Ia lahir dari kesadaran, meskipun itu tidak populer. Moralitas sejati tidak tunduk pada pasar, ia tidak bisa dibeli, tidak bisa disewa, tidak bisa diperdagangkan. Dan karena itu, ia selalu menjadi ancaman. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah sistem ini nyata? Pertanyaannya, apakah Anda cukup berani untuk melihatnya? Karena begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Dan ketika Anda berhenti berpura-pura, Anda berhenti bisa dikendalikan sepenuhnya. Kebenaran memang mahal, tapi harga terbesar bukan uang. Harga terbesar adalah kenyamanan. Dan harga sedikit orang yang mau membayarnya.
Setiap rejim menulis kitab sucinya sendiri, setiap tiran menulis ayatnya sendiri. Moralitas yang seharusnya universal dipecah, dinormalisasi, dinaturalisasi sesuai kepentingan negara. Tuhan berbeda, aturan berbeda, simbol berbeda, tapi agendanya sama. Taat pada penguasa, curiga yang berbeda, takuti orang luar, dan bila perlu mati demi mereka. Ini bukan lagi soal benar atau salah, ini soal siapa yang punya kuasa untuk mendefinisikan benar. Dan selama mereka menguasai definisi, mereka menguasai Anda. Identitas dijual seperti produk, nasionalisme dibakar seperti bahan bakar, kebanggaan dibungkus dengan seragam dan lagu kebangsaan. Anda diberi peran dalam cerita besar, pahlawan kecil adalah narasi negara. Tapi Anda tidak boleh mengubah skripsinya. Bertanya dianggap menghina, ragu dianggap sesat, menolak dianggap pengkhianat, dan pelan-pelan orang belajar satu hal, lebih aman patuh daripada benar. Ini bukan hanya soal agama, moralitas dibajak di semua institusi. Sekolah tidak selalu mengajarkan kebijaksanaan. Seringkali mereka mengajarkan kepatuhan, bukan cara berpikir, tapi apa yang harus dipikirkan. Bukan logika, tapi loyalitas. Sejarah dipilih, tokoh dipoles, kesalahan disensor, pahlawan dibuat untuk penjahat ditentukan. Dan di balik setiap kurikulum ada pesan yang sama, kamu bebas. Selama tidak mempertanyakan batas kebebasan itu, anak-anak diajarkan berdiri tegak, menghafal, mengikuti, tapi jarang diajarkan membongkar. Dan ketika seseorang mulai kritis, label langsung ditempel, radikal, berbahaya, anti sistem, bukan karena dia salah, tapi karena dia tidak bisa dikendalikan. Lalu mayoritas memilih aman, bukan karena setuju, tapi karena ingin selamat. Mereka belajar mengangguk, belajar tersenyum, belajar bertepuk tangan pada sesuatu yang dalam hati mereka tahu cacat. Inilah ekonomi kepatuhan. Anda tidak dibayar untuk berpikir, Anda dibayar untuk patuh. Lalu datanglah monster berikutnya, layar, televisi, film, berita, iklan, media sosial, algoritma. Mereka tidak lagi hanya memberitahu Anda apa yang benar, mereka memberitahu Anda apa yang harus Anda rasakan. Takut pada ini, benci pada itu, bangga pada ini, malulah pada itu. Moralitas kini tidak dibentuk di mimbar atau pengadilan saja, ia dibentuk di timeline. Rasa bersalah diprogram, rasa malu disesuaikan, hasrat Anda dikemas ulang sebagai dosa, lalu dijual solusinya. Tidak terlihat seperti standar kecantikan. Anda tidak layak, tidak berpikir seperti harus utama. Anda berbahaya, tidak membeli produk tertentu. Anda gagal. Mereka menciptakan masalah psikologis, lalu menjual penyembuhannya. Mereka menciptakan kecemasan, lalu menjual validasi. Mereka menciptakan identitas, lalu menjual pengakuan. Dan nilai Anda sekarang, jumlah pengikut, citra digital, daya jual, kebenaran, tidak relevan. Yang penting apa yang viral, apa yang menguntungkan, apa yang bisa dimonetisasi. Etika menjadi strategi pemasaran, keadilan menjadi kampanye, empati menjadi konten. Dan dalam sistem ini, yang punya uang paling besar, yang paling mengontrol jangkauan, yang menguasai algoritma, dia menang. Hari ini kebaikan bisa diproduksi massal. Anda tidak perlu berbuat baik, Anda hanya perlu terlihat baik. Foto donasi, posting, kepedulian, hashtag solidaritas, semua bisa dibeli, semua bisa dipoles. Dan publik jarang membedakan antara tulus dan taktis, karena sistem menghargai persepsi bukan integritas. Di dunia seperti ini, orang yang benar-benar jujur sering terlihat ekstrim. Orang yang benar-benar berani yang terlihat radikal, karena mereka tidak bisa dikemas. Sekarang pahami ini, Anda tidak hanya hidup dalam sistem ekonomi uang, Anda hidup dalam sistem ekonomi moral, di mana kebaikan bisa diperdagangkan, kebenaran bisa dinegosiasikan, dan hati nurani bisa disewakan. Pertanyaannya sederhana, apakah moralitas Anda benar-benar milik Anda, atau hasil desain panjang dari negara, institusi, media, dan pasar? Karena selama Anda tidak sadar siapa yang menulis kitab yang Anda ikuti, Anda hanya karakter dalam cerita orang lain. Dan karakter tidak pernah mengubah dunia, penulisannya yang melakukannya.
Sekarang lo sudah lihat polanya, kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dipindahkan ke tangan yang punya modal. Moralitas tidak runtuh, ia disesuaikan dengan kepentingan. Dan setiap generasi diwariskan sistem yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Dulu lewat mimbar, sekarang lewat layar. Dulu lewat kitab dan pedang, sekarang lewat algoritma dan opini publik. Tapi intinya sama, kontrol. Selama lo percaya bahwa nilai lo ditentukan oleh sistem, lo akan tunduk. Selama lo merasa bersalah untuk mempertanyakan, lo akan diam. Selama lo takut kehilangan kenyamanan, lo tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan inilah kebohongan terbesar yang dijual ke manusia modern, bahwa lo sudah merdeka, padahal kebebasan yang dikasih dengan syarat, bukan kebebasan, itu izin. Dan izin bisa dicabut kapan saja. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang mereka, bukan tentang gereja, bukan tentang negara, bukan tentang media, bukan tentang korporasi. Pertanyaannya tentang lo. Apakah moralitas lo lahir dari kesadaran atau dari rasa takut? Apakah lo berbuat baik karena itu benar atau karena itu aman? Apakah lo diam karena bijak atau karena takut dikucilkan? Karena memang mahal. Ia tidak selalu nyaman, tidak selalu populer, tidak selalu menguntungkan. Tapi satu hal pasti, kebenaran yang tidak bisa dibeli adalah satu-satunya yang bisa membebaskan. Dan kalau dunia ini dibangun di atas moralitas yang dijual, maka perubahan hanya akan datang dari orang-orang yang menolak menjualnya. Lalu, lo mau jadi pembeli atau pembongkar pasar? Keputusan itu bukan milik sistem, itu milik lo. Dan disitulah semuanya dimulai.